Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai keamanan dan privasi penggunaan media sosial pada Big Data yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Dwi Agung Prasetyo, NIM 22416261201392 dari kelas MN22F. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Big Data. Langsung saja kita mulai. Penjelasan Big Data. Yang perlu kita ketahui, pertama, apa itu Big Data? Kenapa harus ada Big Data? Kegunaan Big Data pada sosial media, ancaman adanya Big Data terhadap pengguna media sosial, solusi untuk menangani ancaman, yang terakhir, kesimpulan. Apa itu Big Data? Big Data yaitu sekumpulan data yang sangat besar dan kompleks, mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur, serta data yang dihasilkan dari berbagai sumber. Salah satunya seperti media sosial. Sesuai dengan judul saya hari ini, yaitu tentang media sosial. Kenapa harus ada Big Data? Big Data memiliki peran penting dalam berbagai bidang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sektor bisnis. Peningkatan efisiensi operasional. Berarti analisis data membantu pengembangan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Masuk ke inovasi produk dan layanan. Inovasi produk dan layanan, Big Data membantu pengembangan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ketiga, peningkatan pendapatan. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat meningkatkan penjualan. Masuk ke sektor sosial. Pertama, perbaikan layanan publik. Big Data membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan meningkatkan layanan publik. Kedua, pemantauan lingkungan. Big Data membantu memantau perubahan lingkungan dan mengembangkan strategi konservasi. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Analisis. Big Data mendukung penelitian dalam bidang kesehatan, lingkungan, dan teknologi. Masuk ke sektor ekonomi, yang pertama penciptaan lapangan kerja. Industri Big Data menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang analisis data dan sains data. Kedua, peningkatan produktivitas. Big Data membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, pengembangan ekonomi digital. Big Data mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan e-commerce. Masuk ke sektor teknologi. Pertama, pengembangan teknologi AI, atau bisa disebut juga dengan Artificial Intelligence, yang berarti kecerdasan buatan. Big Data membantu pengembangan teknologi kecerdasan buatan, atau bisa kita sebut juga dengan AI. Kedua, pengembangan Internet of Things. Big Data mendukung dalam pengembangan Internet of Things. Yang ketiga, pengembangan keamanan siber. Big Data membantu mengembangkan sistem keamanan siber yang lebih efektif dan efisien. Masuk kegunaan Big Data pada media sosial. Yang pertama, ada analisis pengguna. Big Data membantu menganalisis perilaku pengguna media sosial untuk meningkatkan pengalaman. Kemudian yang kedua, peningkatan konten. Big Data merekomendasikan konten relevan berdasarkan minat pengguna. Jadi setiap pengguna melakukan search atau pencarian, maka di situ Big Data secara langsung bakal
memantau aktivitas kita, sehingga mereka akan merekomendasikan konten yang relevan dan secara langsung memberikan hasil-hasil yang telah kita cari. Di situ banyak sekali pilihannya. Masuk ketiga, pemasaran dan iklan. Di sini pemasaran dan iklan itu meningkatkan efektivitas iklan melalui big data. Kemudian keempat, pengembangan produk. Big data membantu pengembangan produk baru berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, dari sini pengembangan produk bisa tercapai karena adanya feedback dari para pengguna, sehingga pengembangan produk itu dapat terpenuhi dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pengguna. Masuk ke poin kelima, keamanan dan privasi. Big data memerlukan perlindungan data pengguna untuk mencegah kebocoran. Di sini masuk kepada ancaman adanya big data terhadap pengguna media sosial. Poin pertama, ada kebocoran data pribadi, termasuk nama, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya yang berakibat pada kebocoran data. Kemudian poin kedua, akun dibobol atau dihack. Di sini kita perlu berhati-hati karena semacam apapun itu yang di-share di sosial media, jangan sampai kita men-tap atau mengklik tanpa tahu sumbernya dari mana, karena itu rawan sekali akun kita dibobol atau kena phishing. Yang poin ketiga, penyebaran hoaks dan disinformasi. Di era digital sekarang banyak sekali berita-berita hoaks, maka dari itu kita harus tahu mana berita-berita yang kredibel sehingga kita tidak terkecoh atau masuk ke berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan atau realita. Yang terakhir, poin terakhir, pencurian identitas. Nah, di sini kita harus berhati-hati juga dalam mengisi setiap formulir sehingga identitas kita itu tidak bocor ke orang yang menyalahgunakannya. Dan atau berarti agar identitas kita itu tidak disalahgunakan. Masuk ke solusi untuk menangani ancaman. Solusi untuk menangani ancaman big data pada media sosial. Beberapa langkah strategis yang harus dilakukan. Pertama, pastikan privasi akun dengan mengaktifkan autentikasi 2 faktor dan menggunakan kata sandi yang kuat. Nah, di sini autentikasi 2 faktor itu sangat penting ya. Serta penggunaan kata sandi yang kuat. Contohnya, kita menggunakan kata sandi dengan simbol spesial, kemudian huruf kapital, huruf kecil. Bila perlu kita tambahkan spasi. Yang kedua, hati-hati saat membagikan informasi pribadi dan memperbarui pengaturan privasi secara berkala. Di sini pembaruan informasi privasi secara berkala itu penting. Contohnya, kita harus mengganti password kita secara berkala sehingga lebih aman. Kemudian ketiga, waspadai penyebaran hoaks dengan verifikasi sumber informasi. Kita harus selalu waspada terhadap berita-berita yang terbaru. Kita harus perlu menyaring sehingga kita tahu mana berita yang baik, mana berita yang tidak terjamin keasliannya. Keempat, gunakan perangkat lunak keamanan dan perbarui sistem operasi secara teratur. Di sini pembaruan perangkat lunak sangat penting sehingga keamanan kita selalu mutakhir dan selalu terbaru. Kemudian kelima, bila perlu laporkan jika ada kejadian mencurigakan kepada pihak berwenang. Ketika kita merasa dirugikan atau merasa ada hal yang janggal, kita perlu mengambil sikap, yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwenang, terutama kepada pihak kepolisian. Di situ bakal ada bagian bidang-bidang cyber. Nah, masuk ke kesimpulan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Pengguna media sosial harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan untuk melindungi data pribadi dan menghindari ancaman big data seperti kebocoran data, peretasan akun, penyebaran hoaks, dan pencurian identitas.
dengan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Di sini saya juga akan sedikit memberikan kata-kata atau caption. Kemajuan teknologi didasarkan pada kesesuaiannya, hingga tak Anda sadari sudah menjadi bagian dari keseharian hidup. Bill Gates. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.